Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat siang kepada Ibu Dr. Ina Magdalena MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Ina Magdalena MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang akan membahas tentang pengertian perkembangan kognitif dan perkembangan kognitif Gen Z. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang, yaitu Tika Yuliani, saya sendiri, Hani Meli Mayanti, dan Irwan Kurniawan. Dan untuk presentasi pertama, saya sendiri akan menjelaskannya. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Sebagian besar psikolog, terutama kognitivis, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak ia baru lahir. Pendayagunaan kapasitas kognitif manusia sudah mulai berjalan sejak mendayagunakan sensor dan motoriknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Perkembangan kognitif Jan Piaget. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik dalam memahami dunia mereka secara aktif. Anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan diperoleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Selanjutnya adalah tahap-tahap PZ-ian. Yang pertama adalah tahap sensori motor, di mana di usia 0 sampai 2 tahun merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Dan yang kedua adalah tahap praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun, di mana pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif. Dan yang ketiga adalah tahap operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun, di mana si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikirannya sudah logis. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal di usia 12 tahun ke atas, di mana saat remaja mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Kritik terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum Piaget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa, dan jenis logika anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Namun ada juga peneliti yang meributkan detail-detail penemuan Piaget, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. 1. Pada sebuah studi klasik McGregor dan Danielson pada tahun 1974 mengatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Yang kedua, studi lain yang mengkritik teori Piaget yaitu bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanens pada usia di atas 6 bulan. Menurut ahli Balilargian dan DeVos tahun 1991, 104 anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional
formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesa. Mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi-studi McGarrigle dan Donaldson serta Baylargen dan DeVos yang menyatakan bahwa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua. Brad Metz, tahun 1999, menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Pembelajaran menurut teori kognitif adalah salah satu ranah dan taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bahwa proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.